Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S. Hamintarja berjudul Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Sekilas terlintas di angan-angannya yang melambung tinggi ke masa silamnya, Anusapati. Namun ternyata bahwa justru karena itu yang terjadi adalah sebaliknya. Bukan Anusapati yang tersisih dari hati rakyat. Ternyata bahwa Pangeran Pati itu mendapat tempat yang sebaik-baiknya. Perang tanding di alun-alun yang maksudnya untuk menunjukkan bahwa ia adalah anak muda yang terbaik di Singosari, ternyata muncul seorang yang menyebut dirinya Ksatria Putih, yang ternyata adalah Anusapati. Waktu itu aku hampir tidak mau menerima kenyataan bahwa aku memang tidak dapat mengalahkan Kakanda Anusapati apapun caranya, katanya di dalam hati. Dan yang terakhir, aku memang berhasil membunuhnya dengan curang. Namun setelah Toh Joyo berhasil duduk di atas tahta, ia justru mengetahui tentang dirinya sendiri. Dan yang lebih parah, ia mengetahui bahwa sebenarnya rahasia ibunya itu telah banyak diketahui orang, terutama yang sebaya dengan Maeswagni. Tapi karena ayahandanya adalah seorang raja yang besar, maka tidak seorang pun yang berani mengatakannya. Sementara itu, Kenumang yang mendendam hatinya serasa menjadi semakin membara. Maeswagni baginya adalah hantu yang paling menakutkan, meskipun pada masa mudanya ia pernah tergila-gila kepadanya. Karena itu tidak ada cara lain untuk melapangkan hatinya selain membunuh Maeswagni, disetujui atau tidak oleh anaknya. Tidak ada kekuatan yang cukup untuk menumbangkan kekuasaan Toh Joyo. Pengikut-pengikut Maeswagni tidak akan mampu berbuat apapun juga untuk membelanya. Kenumang bergumam di dalam dadanya yang bagaikan akan retak. Sejenak itulah maka Kenumang mulai berusaha sepenuh hati untuk menemukan orang yang dapat diupahnya untuk membunuh Maeswagni dengan cara yang kasar atau halus. Namun Maeswagni pun ternyata telah menyadari bahwa kemungkinan yang demikian itu akan terjadi. Itulah sebabnya maka ia menjadi semakin berhati-hati. Di hari-hari berikutnya, para pemimpin di Singosari melihat perubahan yang terjadi atas maharajanya yang sedang memerintah. Toh Joyo menjadi pendiam dan lebih murung. Tidak banyak persoalan yang diperbincangkannya di dalam Paseban. Bahkan bicaranya pun rasa-rasanya telah berubah pula. Suaranya menjadi serak dan dalam. Hilangnya kedua anak-anak itu membuat Tuanku Toh Joyo menjadi sangat murung, berkata seorang senopati yang kurang mengetahui persoalan yang sebenarnya. Namun sebenarnya lah persoalan yang berurutan telah membuat Toh Joyo semakin murung. Tidak seorang pun yang kemudian berhasil menemukan Lembu Ampal. Tidak seorang pun pula yang dapat mengatakan di manakah Ronggowuni dan Maesa Cempaka. Tuanku, berkata Pranaraja, Lembu Ampal itu bagaikan hilang, tidak ada bekasnya. Kedua anak-anak muda itu pun tidak lagi diketahui nasibnya. Setiap hari hamba mengirimkan prajurit-prajurit sandi menjelajah kota ini, tapi mereka tidak pernah mendengar berita tentang keduanya dan Lembu Ampal. Tapi rasa-rasanya Toh Joyo tidak tertarik lagi, meskipun setiap kali ia teringat.
usaha pembunuhan itu dadanya rasanya berdesir. Mungkin Lembu Ampal sudah berhasil, desis Pranaraja. Tohjoyo tidak menyaut dan Pranaraja berkata seterusnya, jika demikian tidak akan ada orang lagi yang akan dapat merintangi kekuasaan tuanku. Tapi di dalam hatinya Pranaraja berkata kepada diri sendiri, jika Lembu Ampal berhasil, ia tentu akan segera kembali untuk menerima hadiahnya. Tapi Pranaraja tidak mengatakannya. Ia masih belum tahu pasti apakah sebenarnya yang sedang mempengaruhi sikapnya. Kemurungan Tohjoyo memang menimbulkan banyak pertanyaan di hati para pemimpin di Singosari. Namun tidak seorang pun yang dapat menebak arti dari kemurungan wajah ini selain Tohjoyo sendiri dan ibundanya. Dalam pada itu Ken Umang masih saja memikirkan cara untuk dapat menyingkirkan Maeswagni. Benarnya Ken Umang sendiri sangsi apakah dengan demikian rahasianya akan ikut terkubur bersama lenyapnya Maeswagni. Apakah Tohjoyo dapat melupakan semua persoalan yang pernah dikatakan oleh Maeswagni? Namun demikian, dendam yang membara diliatinya telah mendorongnya untuk melakukannya. Ia tidak peduli apakah lenyapnya Maeswagni akan berpengaruh pada Singosari, pada kepercayaan Tohjoyo terhadapnya, atau kepada apapun juga. Ia ingin melepaskan dendam, kemarahan, dan kebencian. Apalagi setelah Maeswagni membuka rahasianya di hadapan anak laki-lakinya yang dimanjakannya selama ini. Ken Umang menyadari betapa sulitnya pekerjaan yang akan dilakukannya itu. Ia menyadari bahwa Maeswagni adalah orang yang pilih tanding, sehingga dengan demikian ia tidak akan dapat berbuat tanpa perhitungan yang sebaik-baiknya. Karena Ken Umang tidak dapat memecahkan cara yang akan ditempuhnya, maka ia pun kemudian manggil Pranaraja pula. Karena Ken Umang tahu bahwa Pranaraja lah yang mendorong usaha untuk menyingkirkan Ronggowuni dan Maisa Cempaka. Kau tidak dapat ingkar bahwa kaulah yang telah menyebabkan kedua anak-anak itu lenyap dari istana. Apakah hal itu karena Lembu Ampal benar-benar telah berhasil membunuhnya? Atau karena orang lain yang mendengar rencana itu kemudian menyelamatkannya? Hamba memang tidak akan dapat ingkar Tuan Putri, apalagi di hadapan Tuan Putri dan Tuanku Tohjoyo. Pranaraja, berkata Ken Umang, aku minta pertimbanganmu, karena kau tidak akan dapat lari dari tangan Maeswagni jika ia mendengarnya. Pranaraja mengerutkan keningnya, lalu dengan ragu-ragu ia pun bertanya, maksud Tuan Putri? Baiklah kita menyeberang terus, karena kita memang telah basah kuyup. Pranaraja tidak menyaut. Karena itu, mengapa kau sekedar berusaha menyingkirkan Ronggowuni dan Maisa Cempaka saja? Mengapa bukan Maeswagni dan kemudian Ken Dedes dan anak-anaknya yang lain? Oh, Pranaraja termangu-mangu. Begitu banyak orang yang harus dikorbankan. Jika kau hanya sekedar menyingkirkan Ronggowuni dan Maisa Cempaka, itu tidak akan banyak artinya. Keduanya memang orang-orang yang penting di Singosari, tapi kau harus memperhitungkan pula anak-anak Ken Dedes yang lain. Mereka adalah adik-adik Tohjoyo dan mereka adalah anak-anak Sri Rajasa yang lahir dari permaisuri. Pranaraja mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi semuanya itu akan dapat kau lakukan jika Maeswagni sudah tidak ada. Karena itu yang pertama-tama dari kerja yang besar dan meyakinkan itu adalah membunuh Maeswagni terlebih dahulu. Pranaraja masih tetap ragu-ragu. Usaha untuk membunuh beberapa orang sekaligus dan mereka itu adalah orang-orang yang penting di Singosari, tentu akan menimbulkan banyak persoalan bagi Singosari sendiri. Namun Pranaraja pun mengetahui bahwa tekanan dari pembunuhan itu adalah pada Maeswagni. Jika Maeswagni sudah mati, maka semuanya itu seolah-olah sudah tidak akan mempunyai kekuatan
apapun juga. Bagaimana pendapatmu, Pranaraja? Ampun Tuan Putri, jawab Pranaraja. Sampai sekarang Tuan Putri Ken Umang, apakah sudah pernah membicarakannya dengan Tuanku Tohjoyo? Karena menurut pengamatan hamba, Tuanku Tohjoyo masih agak berkeberatan untuk langsung berhadapan atas dasar kekerasan dengan Maeso Agni. Persetan, desis Ken Umang. Tohjoyo masih terlampau kanak-kanak. Ia masih selalu dipengaruhi oleh perasaan anak-anaknya daripada pertimbangan nalar seorang maharaja. Menurut pendapatku tidak ada yang perlu dicemaskan pada Maeso Agni, Tuan Putri, berkata Pranaraja. Tapi hampir setiap pimpinan dan senopati di Singosari memberikan peringatan itu. Peringatan apa? Bahwa Maeso Agni mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada anak buahnya, terutama di Kediri. Sementara itu Panglima Pelayan Dalam yang datang langsung ke Kediri telah melihat pihak-pihak yang tentu tidak akan tinggal diam. Dengan tiba-tiba saja telah muncul seorang bekas panglima pada masa pemerintahan Aku Tunggulametung dan bernama Witantra. Tentu ia bukan orang kebanyakan, dan tentu ia mempunyai pengaruh atas lingkungan tertentu, dan ternyata Witantra itu berpihak kepada Maeso Agni. Apa artinya orang yang bernama Witantra itu? Apakah Tuan Putri tidak pernah mendengar sesuatu tentang dirinya? Tidak. Apakah Tuan Putri lupa bahwa hamba adalah orang yang banyak mengetahui semasa Aku Tunggulametung berkuasa? Dan hamba mengetahui pula hubungan keluarga antara Tuan Putri dengan Witantra. Ken Umang tersentak mendengar jawaban Pranaraja itu, namun kemudian ia memaksa dirinya untuk tetap tegak sambil berkata, "Baiklah, jika kau memang mengetahuinya, Pranaraja, tetapi kita sama-sama orang yang sekarang mempunyai celah masing-masing. Kita di hadapan Maeso Agni adalah orang-orang yang penuh dengan noda. Aku mendendamnya dan kau telah berusaha melenyapkan kedua anak-anak itu. Tetapi Tuan Putri, perintah untuk membunuh kedua anak-anak muda itu keluar dari Tuanku Tohjoyo sendiri. Semula ia tidak maksud demikian, namun kaulah yang telah memaksanya atau tidak-tidaknya mempengaruhinya." Pranaraja menarik napas. "Sekarang usahakan agar kita terlepas dari tangan Maeso Agni. Jika pada saatnya ia mengetahuinya, jika ia tahu bahwa kau adalah otak dari usaha membinasakan Ronggowuni dan Maeso Cempaka, maka lehermu akan dicekiknya sampai mati, tanpa kesulitan apapun, karena setiap orang berpendapat bahwa membunuh Maeso Agni akan sama dengan memecah Singosari." Pranaraja termenung sejenak. "Nah, pikirkan masak-masak, Tuan Putri," berkata Pranaraja kemudian. "Membunuh Maeso Agni adalah pekerjaan yang sangat sulit. Ia adalah seorang yang memiliki kemampuan hampir di luar batas kemampuan siapapun juga selain Sri Rajasa semasa hidupnya. Kau bodoh, sudah barang tentu tidak akan dilakukan oleh 1-2 orang saja, tapi dengan sekelompok orang yang atas dasar perhitungan pasti dapat mengalahkannya. 10 orang maksud Tuan Putri? Kira-kira, atau jika perlu 20 orang atau 30, kita menyerang bangsanya? Kau memang dungu sekali. Tentu tidak di halaman istana ini, geram Ken Umang. Tapi kau harus memancingnya keluar dengan alasan apapun. Misalnya seorang melihat tempat persembunyian Ronggowuni dan Maesa Cempaka dan memberikan petunjuk padanya agar ia mengambilnya dengan diam-diam. Pranaraja mengerutkan keningnya. Peninggal Maeso Agni, kau dapat menjebak pengawal-pengawal yang ada di bangsal itu. Jika pengawal-pengawal itu menyertainya, mereka adalah pengawal-pengawal biasa. Berapa jumlahnya dapat diperhitungkan.
Jika seorang senopati pilihan membawa pasukan segelas papan, tentu akan dapat membunuhnya. Betapapun ia seorang yang memiliki ilmu yang sempurna. Pranaraja termangu-mangu. Dengan demikian, kau pun akan terbebas dari tangannya. Jika pada saatnya rahasia rencana pembunuhan Ranggawuni dan Maesa Cempaka dapat diketahui orang. Pranaraja tidak segera menjawab. Pranaraja, berkata Kenumang kemudian, kau mempunyai banyak hubungan dengan para senopati. Jika sekiranya Tohjoyo tidak menghendaki pembunuhan ini terjadi, kau tidak perlu minta pertimbangannya. Kau dapat menawarkannya pada seorang senopati dengan pasukan pilihan. Kau dapat menawarkan upah yang tinggi baginya. Aku akan menyediakannya. Aku mempunyai seperti permata yang nilainya tidak terhitung besarnya. Aku dapat memberikannya segenggam mutiara atau intan berlian yang dapat dibagikan pada para prajurit itu. Atau jika masih kurang, aku dapat memberikan seperempat dari seluruh isi peti itu pada mereka. Pranaraja mengangguk-angguk kecil, katanya kemudian, Tuan Putri, jika demikian hamba akan mencobanya. Hamba akan menghubungi seorang senopati yang pernah menunjukkan keunggulannya bersama pasukannya. Perempat peti permata akan menjadi pendorong pada mereka untuk menerima tawaran Tuan Putri itu. Tapi hati-hatilah, kau tentu tidak akan mengatakan bahwa akulah yang telah memerintahkan kepadanya. Maksud Tuan Putri, jangan menambah orang-orang yang mengetahui rahasiaku. Kau tidak perlu mengatakan siapa yang akan mengupah mereka. Tapi kau dapat meyakinkan bahwa upah itu mempunyai jaminan akan terbayar. Dan Tuan Putri akan bayarnya kelak. Kau gila. Jika aku ingkar, kau dapat membuka rahasia ini pada siapapun juga. Baiklah Tuan Putri, hamba akan mencoba mencari jalan. Tapi untuk mendapatkan orang yang berani menanggung akibat perlawanan dengan kekerasan menghadapi Maesha Agni, bukannya pekerjaan yang mudah meskipun pasukan segelas papan. Kau dapat menghubungi salah seorang panglima yang paling membenci Maesha Agni, atau yang dapat kau libatkan dalam usaha pembunuhan Anusapati. Seperti kau sendiri, maka setiap orang yang terlibat saat kematian Anusapati mempunyai kemungkinan serupa di hadapan Maesha Agni. Baiklah Tuan Putri, Maesha Agni pun sebenarnya adalah seorang manusia biasa. Pada saatnya tentu ada orang yang akan mampu membinasakannya. Tetapi cepat-cepatlah bekerja. Hamba Tuan Putri, hamba akan segera melakukannya. Ingat bahwa kau sendiri adalah sasaran dendam Maesha Agni itu. Seperti juga aku dan orang-orang yang terlibat kematian Anusapati, yang sebenarnya termasuk Tohjoyo sendiri. Jika kau mengingkari persepakatan kita, kau akan dicekiknya sampai mati. Pranaraja tidak dapat bersikap lain, ia harus memenuhi permintaan Kenumang. Bahkan sebenarnya lah ia sendiri memang ingin menyingkirkan Maesha Agni untuk selama-lamanya, bukan hanya Ranggawuni dan Maesha Cempaka. Sementara itu maka Pranaraja pun mulai mencari-cari keterangan siapakah yang sebaiknya dipergunakannya untuk membunuh Maesha Agni. Kini ia sudah mendapatkan jaminan untuk mengupah orang itu dari Kenumang. Upah yang cukup banyak bagi mereka yang berhasil, seperempat dari isi sebuah peti yang penuh dengan permata. Tapi Pranaraja tidak dapat berbuat tergesa-gesa. Jika ia salah sasaran, maka persoalannya akan menjadi lain. Dan barangkali ia sendirilah yang akan lebih dahulu dipeluk oleh maut daripada Maesha Agni. Dalam pada itu, Ranggawuni dan Maesha Cempaka telah berada di sebuah padepokan terpencil. Padepokan yang dibangun oleh Witantra pada saat ia membuang diri dari pergaulan setelah ia dikalahkan oleh Maesha Agni di dalam perang tanding. Di padepokan itulah ia kemudian mendapatkan kesempurnaan dari ilmu yang diturunkan oleh gurunya.
Di padepokan yang terpencil itulah ia bersama adik seperguruan Mahendra mencoba mencari-cari dan menyusun kelengkapan dari ilmu yang disadapnya dari gurunya, sehingga keduanya berhasil mencapai tingkat tertinggi dari olah kanuragan. Kini ia tidak tinggal sendiri dan keluarganya saja di padepokan itu, tapi ia kini bersama dengan 2 orang dari istana Singosari yang memencilkan diri, diiringi oleh beberapa orang prajurit yang mengawalnya. "Apakah kalian kerasan tinggal di sini?" bertanya Witantra pada kedua anak-anak muda itu. "Tentu paman, di sini rasa-rasanya kami mendapat ketenangan," jawab Ranggabuni. "Di sini udaranya sangat sejuk dan seakan-akan padepokan ini merupakan daerah yang paling damai dari seluruh wilayah Singosari," saut Maesa Cempaka. Witantra tersenyum, katanya, "Mungkin kedamaian dan ketenangan ini pada suatu saat akan segera berubah. Jika petugas sandi dari istana Singosari mencium berita bahwa kalian berdua ada di sini, maka keadaan akan segera berubah. Karena itu kalian harus tetap berhati-hati, jangan bermain-main terlampau jauh. Dan ingat, jangan hanya berdua. Jika kalian ingin berjalan-jalan keluar padepokan ini, kalian harus disertai oleh 2 atau 3 orang pengawal. Mungkin kalian tiba-tiba saja bertemu dengan petugas-petugas yang bertebaran di seluruh Singosari untuk mencari kalian." Ranggabuni dan Maesa Cempaka mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun pesan itu rasa-rasanya telah mengusik perasaan damai dan tenang selama mereka di padepokan itu. Tapi mereka pun menyadari bahwa setiap kelengahan akan berakibat bencana. Karena itulah maka setiap hari keduanya selalu berjalan-jalan bersama 2-3 orang pengawal. Apalagi jika mereka keluar dari padepokan dan menyusuri tanah Pategalan. Beberapa orang penghuni padepokan ini rasa-rasanya mempunyai sifat dan tabiat yang lain dengan orang-orang Singosari, desis Maesa Cempaka. "Sudah tentu," jawab Ranggabuni. "Mereka adalah orang-orang yang dengan sengaja memencilkan diri, menyerahkan hidup mereka kepada ketenangan dan kedamaian. Mereka tidak ingin berbuat lebih banyak dari yang mereka lakukan, tetapi mereka dengan demikian merasa dekat dengan penciptanya." Maesa Cempaka mengerutkan keningnya dan Ranggabuni berkata seterusnya, "Bukankah begitu kata Paman Witantra kepada kita?" Maesa Cempaka tersenyum sambil mengangguk. "Ya, mereka tidak mempunyai cita-cita yang lain dari ketentraman hidup, kini dan kelak yang abadi." "Nah, bukankah begitu? Tapi siapakah mereka sebenarnya?" Maesa Cempaka tiba-tiba bertanya. "Mereka seakan-akan terlempar ke daerah ini dengan diselubungi oleh rahasia yang tidak dapat ditebak." Ranggabuni menggelengkan kepalanya, katanya, "Tentu kita tidak tahu, tapi kita dapat menduga bahwa mereka terlempar ke daerah ini tanpa kesengajaan. Mungkin mereka perantau yang jemu melihat kehidupan di tempat-tempat aman. Ketika mereka melintasi daerah yang tenang ini, mereka minta izin untuk tinggal di sini pula. Atau barangkali sebagian memang datang bersama Paman Witantra. Mungkin pelayannya semasa lampau. Bukankah Paman Witantra itu dahulu seorang panglima dari Tumapel?" Maesa Cempaka menganggukkan kepalanya, tapi keduanya kemudian tidak membicarakan lebih lanjut. Mereka hanya merenungi saja orang-orang yang bekerja dengan tidak banyak berbicara. Orang yang nampaknya jarang sekali berhubungan dengan dunia di luar mereka. Wajah mereka selalu bersungguh-sungguh, namun terbayang ketenangan dan kedamaian di hati mereka. Harapan yang mantap bagi hidup mereka yang abadi kelak. Hidup abadi dalam pelepasan segala macam derita kehidupan fana. Namun dalam pada itu, kedua anak-anak itu tidak hanya sekedar bersembunyi dan sekali-kali menghirup udara pagi di padepokan yang sepi.
Sejak mereka berada di padepokan itu, Witantra sudah mulai memperkenalkan mereka dengan olah kanuragan. Jangan mengganggu ketenangan orang di padepokan ini dengan tingkah yang bagi mereka tentu dianggap aneh, berkata Witantra. Sudah berapa lamanya mereka musatkan hidup mereka di dalam napas kedamaian. Ranggawuni dan Maesa Cempaka termangu-mangu sejenak. Mereka tidak mengerti maksud Witantra. Meskipun anak-anak itu tidak bertanya, namun agaknya Witantra dapat menangkap perasaan mereka. Karena itu maka katanya, Ranggawuni dan Maesa Cempaka, penduduk padepokan ini yang hanya beberapa keluarga, sudah lama sekali tidak melihat kekerasan. Mereka tidak pernah lagi memikirkan kemungkinan seseorang mempergunakan olah kanuragan, apalagi olah kanuragan untuk memaksakan kehendaknya atas orang lain. Ranggawuni dan Maesa Cempaka mendengarkan kata-kata Witantra itu dengan seksama. Dan Witantra meneruskan, selama ini mereka merasa bahwa di tempat ini mereka menemukan kehidupan yang tenang dan damai. Mereka dapat bekerja tanpa gangguan apapun juga, berbakti kepada penciptanya dengan hikmat. Tidak ada persoalan apapun yang timbul di dalam keluarga kecil padepokan ini. Ranggawuni dan Maesa Cempaka yang masih terlalu muda itu termenung sejenak. Namun kemudian Ranggawuni berkata, tapi kehidupan yang demikian itu agaknya memang sangat menarik, Paman. Benarnya aku pun menjadi jemu hidup di lingkungan orang-orang yang selalu bertengkar. Aku kini menyadari bahwa usaha untuk membunuh aku berdua dengan Adinda Maesa Cempaka adalah akibat dari pertentangan yang pernah terjadi di Singosari. Pertentangan yang selalu diselesaikan dengan kekerasan. Sehingga dengan demikian aku justru ingin hidup di padepokan ini dengan tata kehidupannya yang tenang dan damai. Witantra menarik napas, katanya, kau dapat bersikap damai, Ranggawuni, tapi kau adalah seorang ksatria. Tugasmu sebagai ksatria menuntut cara hidup yang berbeda dengan mereka yang mengasingkan diri di padepokan ini. Sebagai ksatria, kau mempunyai tugas untuk membantu membersihkan segala bentuk yang salah di muka bumi. Kau tidak dapat berpangku tangan menikmati kedamaian hatimu sendiri. Sedangkan di bagian lain dari bumi ini, orang-orang lain mengalami penindasan dan perlakuan yang tidak adil. Kau harus bangkit dan berusaha untuk membantu mereka yang diperlakukan tidak adil itu. Dua anak-anak muda itu menganggukkan kepalanya. Kau berdua masih terlalu muda. Pada saatnya kau berdua akan melihat bahwa masih banyak tugas yang belum terselesaikan. Dan agaknya di sepanjang zaman masih saja perlakuan yang tidak adil itu akan terjadi. Dan karena itulah maka ksatria di sepanjang zaman harus selalu berdiri tegak, menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Sehingga pada suatu saat yang tidak dimengerti, manusia menemukan ketenangan dan kedamaian yang sejati. Tapi apakah saat itu akan datang, Paman? Bertanya Maesa Cempaka. Witantra menarik napas dalam-dalam, dipandanginya kedua anak-anak itu sejenak. Lalu katanya dengan nada yang dalam, Ranggawuni dan Maesa Cempaka, sebagai manusia kita memang mengharap bahwa pada suatu saat kita akan hidup tenang dan damai. Dan agaknya setiap orang memang mendambakan ketenangan dan kedamaian itu. Namun sifat manusiawi tidak terkendali telah mendorong manusia untuk saling bertengkar. Usaha untuk menemukan ketenangan dan kedamaian agaknya memang diusahakan oleh manusia. Tetapi rasa-rasanya bagaikan membagi sebuah bilangan. Semakin lama menjadi semakin kecil, namun kita tidak akan pernah sampai pada ketiadaan bilangan itu. Maesa Cempaka dan Ranggawuni mengangguk-angguk. Mereka tidak begitu mengerti, tapi mereka dapat menangkap maksud kata-kata Witantra itu. Karena itulah maka kedua anak-anak itu kemudian mempelajari ulah kanuragan di tempat yang terpencil. Untuk beberapa saat Mahendra masih berada di padepokan itu,
sehingga mereka berdua mendapat tuntunan dari Witantra dan Mahendra berganti-ganti. Ternyata kedua anak-anak muda itu memiliki daya serap yang tinggi. Mereka dengan segera menguasai dasar-dasar tata gerak dari ilmu yang diturunkan oleh Witantra dan Mahendra. Meskipun nampaknya baru meloncat-loncat dan berlari-lari saja, tetapi pada dasarnya mereka sudah mulai masuki latihan-latihan yang mapan. Hampir setiap hari Ranggawuni dan Mahesa Cempaka dibawa oleh Witantra masuk ke dalam hutan yang tidak begitu lebat. Kadang-kadang bersama dengan Mahendra, namun kadang-kadang dengan Mahendra seorang diri. Tetapi yang diberikan oleh Witantra dan Mahendra sama sekali tidak ada bedanya. Dalam pada itu selagi Ranggawuni dan Mahesa Cempaka mulai dengan mesu diri mempelajari ilmu kanuragan, di Singosari Pranaraja sedang sibuk mencari kemungkinan untuk menyingkirkan Maeswagni. Segala cara yang mungkin dapat ditempuh telah dicobanya dengan sangat berhati-hati. Pranaraja tidak mau justru terjerumus ke dalam kesulitan. Jika masalahnya diketahui oleh Maeswagni, maka tentu ialah yang akan lebih dahulu terbunuh. Tentu usaha untuk membunuh Ranggawuni dan Mahesa Cempaka itu telah diketahui lebih dahulu oleh orang-orang yang kemudian melindunginya, kata Pranaraja di dalam hati. Dan ia pun tidak mempunyai sasaran lain kecuali Maeswagni. Apalagi kemudian Lembu Ampal pun telah hilang pula dari istana. Lembu Ampal tentu sudah berkhianat dan berhubungan dengan Maeswagni untuk menyelamatkan kedua anak-anak itu. Tapi ternyata ia tidak lagi dapat berbicara dengan Tohjoyo. Tohjoyo semakin lama nampak menjadi semakin murung dan semakin lama sifat pemarahnya semakin menjadi-jadi. Tiap kali Tohjoyo tentu berteriak-teriak dan membentak-bentak orang-orang yang sebelumnya sangat dekat dengannya dan yang selalu diajaknya berbicara. Mengenai bidang masing-masing pun tidak luput dari sifatnya yang aneh itu. Hampir setiap orang selalu nampak bersalah di matanya. Para panglima pun menjadi bingung bagaimana melayani Tohjoyo yang semakin aneh. Paseban tidak lagi menarik baginya, bahkan seolah-olah Tohjoyo tidak mau berbicara di dalam sidang, apalagi sidang yang besar. Mengapa Tuanku Tohjoyo seakan-akan berubah mengasingkan dirinya? Berkata Panglima Pelayan Dalam pada kawannya. Para panglima yang lain, kawan-kawannya hanya dapat menggelengkan kepalanya. Ada perubahan sifat yang jelas padanya, desis yang lain pula. Namun dalam pada itu Pranaraja berkata pula di antara mereka, mungkin ada sesuatu yang sedang mengganggu ketenangan pikirannya. Pada saatnya ia tentu akan segera pulih kembali dan semuanya akan berjalan seperti biasa. Ia masih terlalu muda untuk menghadapi Singosari yang besar. Tetapi arah perkembangannya agaknya berlawanan dengan sifat-sifatnya terdahulu. Kami pernah mencemaskan bahwa ia akan menjadi seorang raja yang selalu membanggakan diri pada kekuasaannya. Bahkan mungkin agak sewenang-wenang. Tapi ternyata sebaliknya, kini ia lebih senang mengurung diri, meskipun sifat pemarahnya justru berkembang dengan cepatnya. Ia sangat mudah tersinggung dan seolah-olah kehilangan kepercayaan pada diri sendiri, desis seorang senopati. Kalian keliru, sahut Pranaraja. Semuanya itu akan segera berakhir, kalian tidak usah cemas. Para panglima dan senopati itu mempercayainya, karena itu mereka dengan sabar menunggu. Pada saatnya Tohjoyo akan sembuh dari sifat-sifat anehnya. Tapi ternyata perhitungan mereka itu keliru. Tohjoyo justru semakin lama semakin murung, semakin dicekam oleh sifat-sifat pemarahnya. Dan para pemimpin Singosari itu pun menjadi semakin heran, karena Tohjoyo pun semakin lama nampak semakin jauh dari bundanya. Bundanya yang sebelumnya adalah orang yang sangat dekat dengannya, ibundanya yang seolah-olah memegang kendali atasnya. Dengan demikian orang-orang di dalam pemerintahan mulai memperbandingkan Tohjoyo yang pemarah itu dengan Anusapati yang telah terbunuh. Meskipun pada umumnya mereka yang kini berkuasa adalah orang-orang yang telah bersepakat
untuk menyingkirkan Anusapati. Namun sifat-sifat Tohjaya yang semakin aneh itu telah membingungkan mereka. Bahkan seorang dua orang pemimpin yang berkuasa mulai dijalari oleh perasaan kecewa. Dan terlebih-lebih dari itu mereka mulai menyesal. Bahkan dengan demikian Singosari tidak berkembang, justru menjadi semakin suram dan susut. Pada itu Ken Umang pun menjadi seperti orang yang kebingungan. Tiap hari ia selalu gelisah, ia tidak lagi menghiraukan anak-anaknya yang lain. Tiap kali ia mencoba untuk bertemu dengan Tohjaya, tetapi setiap kali Tohjaya telah menghindar dan bahkan membentak-bentak dan berteriak-teriak. Dengan demikian maka Ken Umang pun lalu menjadi terasing karena tingkahnya sendiri. Bahkan ia seolah-olah selalu diserang oleh perasaan malu. Jika Ken Umang bertemu dengan Pranaraja, maka ia pun selalu bertanya, "Mengapa kau belum berhasil membinasakan Maeswagni? Apakah kau menunggu kau sendiri terbunuh?" "Tuan Putri," jawab Pranaraja, "keadaan ini lambat laun telah berubah. Hamba tidak mengerti apakah sebabnya Tuanku Tohjaya kini bertabiat aneh." "Omong kosong, anakku tidak apa-apa. Apakah Tuan Putri tidak merasakan perubahan itu?" "Tuan Putri, Tuan adalah ibundanya. Barangkali Tuan Putri dapat berbuat jauh lebih banyak dari kami semuanya. Barangkali Tuan Putri dapat mengetahui sebabnya, sehingga kami bersama-sama akan dapat berusaha memulihkan kegembiraannya, gairah hidupnya, dan terlebih lagi bagi kepentingan Singosari." Ibunda Tohjaya tidak segera menyaut. "Tuan Putri, tolonglah kami, tolonglah rakyat Singosari yang menjadi bingung dan tidak menentu." Ken Umang masih saja termenung. "Tentu Tuan Putri dapat melakukannya, karena Tuan Putri adalah ibundanya. Tentang Maeswagni serahkanlah pada kami akan selalu berusaha. Jika Tuanku Tohjaya mendapat gairah hidupnya kembali, maka kami akan segera melakukannya." "Bohong," bentak Ken Umang. "Kalian akan menipu aku. Jika kalian memang dapat membunuh Maeswagni, bunuhlah. Tentu Tohjaya akan menjadi gembira, karena musuhnya yang paling berbahaya telah lenyap. Seperti lenyapnya dua anak yang sampai saat ini tidak terdengar kabar beritanya itu lagi."